Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membaca Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yaitu kitab yang membahas akidah ahli sunnah atau berisi tentang pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan ayat-ayat atau hadits-hadits yang beliau bawakan tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-istiwa wal ulu. Sifat al-istiwa dan sifat al-ulu, yaitu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sifat-sifat yang telah disebutkan oleh penulis, cara beriman kita sama, yaitu mengimaninya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an tanpa membagaimanakannya, tanpa bertanya bagaimananya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan secara global dari ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita berpindah ke sifat yang lain. Berkata penulis di sini rahimahullahu taala, wa min sifatillahi taala annahu mutakallimun bikalamin qadimin yusmi'uhu man sya'a min khalqihi. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin, wa sami'ahu Jibrilu alaihi salam wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Beliau berkata, dari sifat-sifat Allah juga yang wajib diimani, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang sudah terdahulu, qadim. Ya. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu di sini makna qadim, apa maksud ucapan penulis, sehingga kita akan paham ini termasuk ucapan penulis yang bisa kita katakan dikritik oleh sebahagian para ulama. Beliau berkata bahwa di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, yaitu Allah berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalimat atau dengan pembicaraan yang sudah terdahulu. Paham ya? Ini maksud penulis. Ini yang beliau ucapkan di sini, yang beliau katakan. Nah, perlu diketahui, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sudah jelaskan, terbagi dua. Ada yang namanya sifat dzatiyah, sudah kita jelaskan ya, dan ada yang namanya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus Allah bersifat dengannya. Yang tidak bisa kita katakan hari ini Allah bersifat dengan sifat itu, besok tidak. Itu tidak bisa. Seperti apa misalnya tangan, pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, kekuatan. Ya.
Ini namanya sifat-sifat dzatiyah. Paham? Tidak bisa kita katakan hari ini Allah berilmu, besok tidak. Oh, kemarin berilmu, hari ini tidak. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang terjadi, yang akan terjadi, dan yang telah terjadi. Demikian pula kekuatannya, kemampuannya. Tidak bisa kita katakan hari ini Allah lemah, tidak mampu, besok lagi baru mampu. Jelas ya? Begitu pula penglihatan dan pendengaran dan seterusnya. Nah, jenis yang kedua ada sifat namanya sifat fi'liyah. Kenapa dikatakan fi'liyah? Dari kata perbuatan. Maksudnya sifat ini sesuai dengan perbuatan dan kehendak Allah. Seperti kita katakan mencintai. Ya kan? Kenapa kita katakan ini mencintai sesuai dengan kehendaknya? Iya, karena ada yang Allah benci. Dari makhluknya, orang-orang kafir. Ya? Ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan yang sesat. Berarti ada yang Allah murkai dan ada yang Allah cintai. Yang Allah cintai adalah orang-orang beriman. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci. Berarti Allah cinta, Allah benci. Ya kan? Berarti sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ya. Sifat mencintai, sifat marah, sifat ridho. Yang sudah baru-baru kita jelaskan turun. Ya. Nah, ini semua sifat fi'liyah namanya, sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang sudah terdahulu. Qadim artinya yaitu sifat Allah tersebut tidak bermula. Faham? Faham? Tidak bermula. Berarti kita katakan qadim itu bermakna apa? Dzatiyah. Faham? Sekarang saya tanya, pendengaran Allah ada mulanya? Hah? Tidak ada kan? Beda dengan kita. Kita iya, sifat kita, pendengaran kita mendengar juga, tapi pendengaran kita ada awal mulanya. Kapan kita mendengar awalnya? Hah? Waktu bayi kita belum mendengar, nanti besar, ya kan? Demikian pula penglihatan kita, semua bermula karena memang makhluk asalnya apa? Ada permulaannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermula. Berarti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah itu maknanya qadim, tidak bermula. Kenapa? Karena sifat-sifat tersebut selalu ada pada Allah dan Allah tidak bermula. Paham? Bisa ya? Dipahami? Nah, itu makna qadim. Qadim artinya kan terdahulu, lampau. Iya. Iya. Sifat tangan, sifat penglihatan, pendengaran, semua. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bermakna dzatiyah, yang terus-menerus ada pada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru." Dialah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang maha pertama. Apa makna pertama di situ? Kata Nabi jelaskan sendiri dalam hadits, "Laisa qablaka syai." Ya Allah, antal awwal, kamulah ya Allah, engkaulah yang maha pertama, tidak ada sebelum sesuatu. Wa antal akhir, engkaulah yang maha akhir ya Allah, kata Nabi, "Laisa ba'daka syai." Tidak ada setelahmu sesuatu. Berarti Allah tidak bermula. Berarti semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya dzatiyah, yang terus-menerus ada pada Allah, juga tidak ada mulanya. Inilah makna qadim di sini. Nah, sekarang sifat berbicara Allah, apakah dulu Allah berbicara, dulu Allah tidak berbicara kemudian berbicara, atau dari dulu Allah berbicara? Dari dulu. Beda dengan pembicaraan manusia. Dulu tidak berbicara. Nanti besar, ya dulu masih kecil tidak berbicara. Ya kan, itu manusia. Paham qadim? Taib. Ini makna qadim. Nah, ternyata sifat kalam ini, sifat kalam itu ditinjau dari sudut, ditinjau dari satu sudut, dia qadim. Beda dengan sifat manusia. Sifat manusia lawannya qadim, namanya hadis. Hadis itu baru. Jadi kita, antum semua makhluk hadis. Maksudnya apa? Dulu ada kemudian ada. Itu hadis namanya. Jadi lawannya qadim, hadis. Baru. Paham ya? Berarti makhluk semua hadis.
Dulu ada, kemudian tidak ada. Paham? Nah, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari satu sudut, dia qadim, tidak bermula. Ya kan? Karena Allah dari dulu berbicara. Tapi ditinjau dari satu persatunya, kan Allah Maha berbicara, ya kan? Kita sudah sepakati. Tapi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus terbaharui. Saya jelaskan. Yang mana duluan? Zamannya Nabi Musa atau namanya Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara dalam Al-Quran. Ya kan? Kemudian berjalan waktu, berjalan zaman, tiba zamannya Nabi kita Muhammad SAW, juga Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Berarti sebelum ada Nabi kita Muhammad SAW, belum zamannya, belum berbicara Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW di situ. Nanti ada Nabi kita Muhammad SAW, terjadilah peristiwa Mi'raj, baru Allah berbicara kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pembicaraan Allah kepada Nabi Muhammad dulu tidak kan? Karena belum ada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka disinilah kita pahami berarti sifat kalam Allah, sifat pembicaraan Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari satu sudut terdahulu. Dari sudut apanya ini? Dari sifat asli sifat itu. Asal sifat itu sudah dari dulu. Ada. Kan Allah tidak bermula. Tapi ditinjau dari satu persatunya, terus menerus Allah berbicara sampai pada hari kiamat pun Allah akan berbicara. Dan itu belum terjadi karena belum hari kiamat. Pada hari kiamat di akhirat nanti Allah berbicara kepada penghuni surga. Datang kepada penghuni surga, mengkhitab mereka, mengajak bicara penghuni surga. Paham? Sudah terjadi itu belum pembicaraan itu? Belum. Berarti nanti terjadi. Ya. Bisa dipahami? Berarti dari satu persatunya ucapan Allah itu hadis baru. Bisa dipahami? Yang dulu tidak, kemudian Allah berbicara di situ. Seperti contohnya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur, disitulah beliau diajak bicara oleh Allah menjadi rasul. Kata Allah, tatkala Musa datang ke situ, maka Allah pun berbicara kepada Nabi Musa pada waktu itu. Berarti sebelum datangnya Nabi Musa, apakah Allah berbicara kepada Nabi Musa? Apa jawabannya? Sebelum Nabi Musa datang di gunung itu, di Bukit Tur, apakah pembicaraan ini sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti pembicaraan Allah kepada Nabi Musa itu baru. Paham? Tapi kalau ditinggal dari sifat asalnya kalam Allah, baru atau sudah lama? Sudah lama. Bisa dipahami? Sudah. Berarti kalau antum sudah paham ini, antum sudah paham kritikan Ibnu Qudamah di sini. Dikritik oleh para ulama. Kenapa? Kita tidak boleh mengitlakkan, mengatakan sifat Allah, sifat kalam Allah, pembicaraan Allah itu dari dulu. Mutlak begitu, tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang baru. Terus terbaharui ucapan Allah, terus. Sesuai dengan apa? Kehendaknya. Allah berbicara kepada Nabi Musa, berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian akan berbicara nanti pada yaumul qiyamah, pada hari akhirat, ya kan? Dan ada Nabi yang tidak diajak bicara. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara dan di antara mereka ada yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pembicaraan Allah sesuai dengan apa? Kehendak. Paham ya? Berarti kalau kita tinjau sifat kalam ini, kembali ke pembahasan terbagi dua tadi. Zatiyah dari satu sudut, fi'liyah juga dari satu sudut. Bisa dipahami? Ya kan? Zatiyah dari mana? Tidak ada mulanya. Sama dengan pendengaran, penglihatan, ilmu, kekuatan. Paham? Ini sifat kalam. Tidak bermula. Ditinjau dari sudut yang lain, ternyata dia sesuai dengan kehendak Allah. Berarti sifat kalam Allah, pembicaraan Allah, ditinjau dari dua ini, zatiyah dari satu sisi, fi'liyah juga dari sisi yang lain.
Nah, ini pentingnya tadi pembagian itu supaya paham di sini. Nah, Ibnu Qudamah di sini mengitlakkan seakan-akan umum kalimatnya bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Kenapa dikritik? Karena ini semakna atau persis sama dengan ucapan ahlul bidah dari kalangan ya orang-orang Asy'ariyah dan semisal mereka. Mereka mengatakan kalam Allah ya sudah terdahulu. Maksudnya apa? Satu persatu itu tidak ada. Paham? Apa konsekuensi dari ucapan itu? Kalau kita katakan ucapan Allah hanya terdahulu saja. Tidak ada yang baru. Tidak terbaharui ucapan Allah. Berarti Allah tidak berbicara. Ya kan? Paham maksudnya? Allah berbicara tapi dari dulu sudah terdahulu saja. Adapun satu persatu ucapan Allah tidak ada. Terus apa konsekuensi? Apa keharusan konsekuensi ucapan kalian apa? Berarti Allah tidak berbicara sama sekali. Ini ucapan ahlul bidah. Kalau mengatakan kalam Allah sudah terdahulu saja, yang dulu saja ada pada diri Allah saja. Jelas ya? Nah, inilah ucapan Asy'ariyah mirip. Ucapan orang-orang Asy'ariyah juga hanya bahasanya lain. Kalau bahasa orang Asy'ariyah mengatakan, kalau mereka ditanya, Allah berbicara, kalian yakin? Iya. Tapi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada dalam diri Allah, yang biasa mereka sebut dengan istilah kalam nafsi. Yaitu hanya ada dalam diri Allah. Adapun satu persatunya tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini di sisi orang-orang Asy'ariyah. Dan ini mereka yakini. Berarti kalau tanpa suara, tanpa huruf, berarti apa itu? Allah tidak berbicara sama sekali. Jadi mereka menyamakan sama orang bisu. Orang bisu berbicara tapi hanya ada dalam dirinya. Mengeluarkan huruf tidak ada. Suara ada tapi begitu saja. Ya, itu orang bisu. Ini namanya kalam nafsi. Seperti itu Allah dari sisi di pandangan mereka orang-orang Asy'ariyah. Berbicara tapi hanya ada dalam dirinya. Kalam nafsi mereka istilahkan. Tanpa suara, tanpa huruf. Makanya nanti akan dibantah oleh Ibnu Qudamah. Disebutkan dari dalam Al-Quran bahwa ucapan Allah dengan suara dan huruf. Dengan suara dan huruf-huruf. Jelas ya? Nah, makanya kalau kita arahkan ke ucapan Ibnu Qudamah ke arah yang baik di sini, ke Muhammad Hasan, mungkin yang beliau inginkan kalam Allah, pembicaraan Allah terdahulu, yaitu ya dari sisi sifat itu sendiri asalnya qadim, iya. Tapi kita harus tambahkan jenisnya sifat itu, ya, sifat kalam terdahulu. Tapi satu persatunya kalam Allah baru. Terus menerus ada, terbaharui. Kata Allah, "Qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah, kalau seandainya ya kalian kata Allah, kalau seandainya laut itu jadi tinta ya untuk menulis kalam-kalam Allah, ucapan-ucapan Allah, maka akan habis lautan itu. Belumlah habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan laut yang semisal itu untuk menulis ucapan-ucapan Allah, tidak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti Allah akan terus-menerus berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Makanya kalau antum baca buku akidah, antum mendapatkan istilahnya sifat kalam itu qadimun naw' hadithul ahad. Itu istilahnya para salaf. Qadimun naw', terdahulu jenisnya. Pembicaraan Allah sudah terdahulu. Ya. Bukan seperti manusia. Manusia pembicaraannya dulu tidak bicara kemudian berbicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah, sifat bicara Allah itu dari dulu. Tidak bermula karena Allah tidak bermula. Tapi hadithul ahad, satu persatunya ucapan Allah itu ada yang baru. Jelas ya? Ada yang baru karena sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah inginkan Allah berbicara, Allah berbicara. Iya. Makanya pun waktunya berbeda-beda. Ucapan Allah kepada Nabi Musa itu ya ketika zaman Nabi Musa. Kemudian pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu di zamannya. Dan ini jaraknya jauh. Ya, berarti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Iya. Jadi di situ ditambahkan. Jadi kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sifat pembicaraan yang sudah terdahulu. Jenisnya. Ya, jenisnya, tapi
Sekali lagi, satu persatunya itu baru. Kata beliau, yusmi'uhu man sya'a min khalqihi, yang Allah Subhanahu wa taala kalau berucap itu memperdengarkan ucapannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak ya Allah berucap. Qala Allahu, ya. Qala Allah, ya. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah mengatakan bahwa hari ini adalah yang bermanfaat kejujuran mereka. Ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab juga, ya, yaqulullah, berucap Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan benar-benar pembicaraan. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina fa kallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang ke tempat kami, begitu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara. Nah, kalau kita terapkan kaidah ahli sunnah bahwa pembicaraan Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Ya, kalau ditanya dari sisi mana perbedaannya, saya sudah jelaskan tadi bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermula. Ya, tidak bermula. Ya, adapun manusia dulu mereka tidak berbicara. Ya, kemudian baru mereka bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yusmi'u man syaa min khalqi sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ucapan Allah itu, ya, Nabi Musa mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala min ghairi wasitah, tanpa ada perantara. Jadi ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa itu tidak ada perantara. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Musa melihat Allah? Itu tidak. Paham? Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah di situ dalam ayat dalam surah Al-A'raf itu selengkapnya di situ Nabi Musa alaihissalam minta. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ya, tatkala Nabi Musa datang, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, perlihatkan saya ingin melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu wahai Musa tidak bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal. Kata Allah, akan tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah gunung itu. Kalau dia tetap pada tempatnya, kamu akan melihat saya. Kamu akan melihat saya. Ya. Falamma tajalla lil jabali, kata Allah, tatkala Allah menampakkan dirinya untuk gunung, ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu berantakan, terhambur, ya, berkeping-keping. Fa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan melihat gunung hancur lebur. Paham? Nah, di sini ada ilmu penting di sini. Perhatikan, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta, ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, wahai Musa, kamu tidak bisa melihat saya, lihatlah gunung. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, apakah Allah Subhanahu wa taala muncul di gunung atau bagaimana? Ini dijelaskan. Maksud ayat itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala buka adalah hijabnya. Paham? Jadi ketika Allah buka hijabnya hanya untuk gunung, tapi untuk Musa alaihissalam hijab masih ada. Bisa dipahami? Untuk gunung hijab terbuka. Inilah maksud Nabi dalam hadits, hijabuhu nur. Hijab Allah, tabirnya Allah itu cahaya. Iya, lau kusyifat, kata Nabi, kalau hijab ini dibuka, la ahraqat subhata wajhihi, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh pandangan-pandangan manusia. Jelas? Nah, ini maksud ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla lil jabal, tatkala Allah menampakkan dirinya untuk gunung. Maksudnya apa? Allah membuka hijabnya untuk gunung, tapi untuk Nabi Musa tetap terhijab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
wahai Musa, kalau kamu melihat saya, lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, berarti kamu bisa melihat saya. Nah, ketika Allah buka hijabnya untuk gunung, gunung hancur. Maksudnya, dicoba dulu untuk gunung. Sebelum Nabi Musa alaihissalam. Karena gunung lebih kuat. Ya kan? Daripada pandangannya Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah bukan dicoba kepada Nabi Musa. Allah masih menyayangi Musa alaihissalam. Jelas ya? Ini sebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas tentang ayat itu. Itu maknanya. Jadi Allah membuka hijabnya untuk gunung. Untuk Musa alaihissalam masih tertutup. Makanya kata Allah, kalau kamu melihat saya, lihat gunung itu. Kalau tetap pada tempatnya, maka berarti kamu bisa melihat saya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab, membuka tabirnya, gunung itu hancur lebur. Bagaimana lagi kalau pandangan manusia? Gunung saja yang kuat tidak mampu menahan. Kalau pandangan manusia kita tidak bisa memikirkan jadi apa Nabi Musa alaihissalam kalau terbuka hijab itu. Ya kan? Gunung saya yang besar hancur, jadi batu-batu kerikil. Subhanallah. Ya. Makanya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan mustahil untuk dilihat. Hanya mata manusia yang tidak bisa melihatnya. Ya kan? Ya. Mata manusia yang tidak bisa melihatnya. Makanya nanti akan kita bahas tentang ru'ya nanti, tentang akidah ahli sunnah melihat Allah pada hari kiamat. Itu kita akan bahas. Ya. Sebagian ahlul bidah menolak bahwa Allah tidak bisa dilihat. Ya, tapi nanti kita bahas. Kita bantah mereka dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Hanya di sini tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara. Hanya ayatnya berkaitan dengan kisah itu. Jadi kata Ibnu Qudamah di sini, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Tanpa perantara. Jelas ya? Jadi di sini berarti ada banyak bantahan dari sisi untuk ahlul bidah sebenarnya. Ya. Karena mereka mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa juga itu ketika berbicara kepada Allah, mereka melihat Allah dan seterusnya, tidak. Ya. Berbicara tidak harus melihat. Ya kan? Pada manusia saja bisa. Bisa kita berbicara kepada orang yang kita tidak lihat melalui tirai. Iya, dalam ruangan sambil bicara bisa, tapi tidak terlihat orangnya, bisa. Jelas ya? Nah, maka ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada perantara, tapi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'ahu Jibrilu alaihi salam. Demikian pula Allah memperdengarkan ucapan itu, firman-Nya, ucapannya kepada Jibril alaihissalam. Kalau Jibril jelas mendengarkan. Ya, karena semua yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Itu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an melalui perantara Jibril. Berarti Jibril mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang sahih, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas langit, mewahyukan sesuatu, id auhallahu. Ketika Allah mewahyukan sesuatu, ya, sami'ahul malaikatu ra'dan syadidah. Ya, akhadathul malaikatu ra'dan syadidah. Ketika Allah berfirman dengan satu wahyu di atas langit, maka malaikat yang di atas langit mendengarkan suara yang bergemuruh dan mereka pun bergetar mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun, ya, ditanya ketika Jibril menurunkan wahyu itu kepada siapa Allah kehendaki dari makhluknya, setiap Jibril turun ke langit, setiap langit Jibril ditanya, "Madza qala rabbukum?" Karena malaikat hanya mendengarkan suara. Iya. Suara yang keras. Tapi Jibril mendengarkan itu. Sebab khusus untuk wahyu Jibril yang dikhususkan. Jibril yang dikhususkan. Jadi ketika Jibril mau menyampaikan wahyu tersebut, setiap langit yang beliau lewati ditanya Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang diwahyukan tadi kepada Rabb kalian? Kepada Rabb ya Allah, kepada Rabb kita Jibril. Iya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, ya, qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Allah berfirman dengan ucapan yang benar. Dialah Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu dalam hadis yang sahih. Turun ke langit ke-6 seperti itu juga. Ditanya oleh malaikat penghuni langit ke-6. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala Jibril? Jibril mengatakan, qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Allah berfirman dengan ucapan yang benar. Dan dialah Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Jadi Jibril mendengarkan juga. Ya, sebenarnya di sini sudah mengisyaratkan bantahan ya kepada orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan kalam Allah itu hanya nafsi saja, tanpa suara, tanpa huruf. Ketika beliau katakan di sini dengan tegas dan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dengan ucapannya, itu Musa alaihissalam mendengarkannya, Jibril pun mendengarkannya, berarti mereka mendengarkan suara dan huruf. Ya, mereka mendengarkan apa? Suara dan huruf. Ya. Karena percuma kalau misalnya dipanggil Nabi Musa alaihissalam, kemudian Allah katakan wa kallamahu rabbuhu, Nabi Musa Allah berbicara kepada Nabi Musa, kemudian tiba-tiba dikatakan tidak ada suara, tidak ada huruf, berarti percuma dipanggil, tidak ada yang didengar. Ya kan? Tidak ada yang didengar. Untuk apa dipanggil baru tidak ada yang didengar? Percuma. Ya, berarti ketika Allah katakan wa kallamahu rabbuhu, Allah berbicara kepada dia yaitu Musa alaihissalam, maka pembicaraan yang hakiki. Pembicaraan yang hakiki dengan suara, dengan huruf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau wa man adzina lahum min malaikati wa rusulihi. Demikian pula Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah izinkan untuk malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak. Kemudian kata beliau wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Jelas ya? Ini jelas dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Ya, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh, laisa bainahu bainallahi turjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang lolos. Semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kalam muhasabah, kalam hisab. Ini biar orang kafir dapat ini. Paham? Terus Ustaz, dalam Al-Qur'an iya. Orang-orang kafir kata Allah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Itu orang kafir tidak diajak bicara. Terus Nabi mengatakan semua akan diajak bicara. Ya. Pembicaraan yang dinafikan untuk orang kafir itu pembicaraan nikmat seperti yang didapatkan oleh penghuni surga. Ini enggak, mereka enggak dapat. Tapi kalau pembicaraan yang umum yang semua dapat, ya, walaupun para nabi juga ditanya pada hari kiamat. Ini pembicaraan namanya muhasabah. Ya. Apalagi kita dihisab, ditanya. Ya. Kata Allah, "Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa nas'alannal mursalin." Kata Allah, kami akan tanya pada hari kiamat semua umat dan kami akan tanya juga para rasul pada hari kiamat. Hanya pertanyaannya beda. Kalau pertanyaan para rasul, apakah kalian sudah sampaikan? Apa kalian sudah sampaikan? Kalau pertanyaan untuk umat, ya, madza ajabatumul mursalin? Apakah kalian sudah menjawab seruan rasul yang diutus kepada kalian? Jelas ya? Jadi jangan salah paham. Ya, orang kafir dinafikan, ya, dinafikan untuk mereka pembicaraan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pembicaraan nikmat. Pembicaraan nikmat. Dan ini penghuni surga dapat. Ini yang beliau katakan di sini. Yukallimul mu'minina fil akhirah. Orang-orang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara mereka. Jadi Allah pada hari kiamat nanti datang ke surga mengajak bicara penghuni surga. Subhanallah, ini nikmat. Disitulah penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya. Jadi Allah berbicara kepada mereka. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallam dari sahabat Sa'id bin Malik bin Sinan, ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah datang kepada mereka dan berkata, "Apakah mau kalian saya tambahkan nikmat atas kalian?" Maka penghuni surga menjawab, "Ya Allah, nikmat apa lagi? Ya, bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami?" Kemudian kata Nabi SAW, Allah membuka tabirnya. Maka penghuni surga pun melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membaca firman Allah dalam surah Yunus, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh, untuk mereka ada al-husna itu surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Melihat Allah di dalam surga. Iya, melihat Allah di dalam surga. Ini jadi bicara mereka orang-orang beriman. Nah, ini yang dinafikan oleh orang-orang kafir.
Adapun pembicaraan hisab, maka semua dapat. Ya, semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang beriman fil akhirah. Wa yukallimunahu, dan mereka juga penghuni surga berbicara kepada Allah. Ya. Ini semua beliau sebutkan ini untuk lebih merinci lagi bahwa betul-betul Allah berbicara sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendaknya, karena Allah berbicara kepada para nabi, ya, dan Allah berbicara kepada para malaikat. Allah berbicara juga kepada orang beriman. Berarti sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau katakan sifat kalam itu dzatiyah dan fi'liyah dua-duanya. Iya. Seperti itu. Dzatiyah, fi'liyah. Dzatiyah, fi'liyah. Dzatiyah dari satu sisi, fi'liyah juga dari satu sisi. Kemudian kata beliau wa yukallimuna wa ya'dzana lahum fayazuruna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka penghuni surga menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Ini dhaif haditsnya, lemah. Ada hadits memang yang itu beliau isyaratkan tentang hadits itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan penghuni surga untuk menziarahi Allah pada hari kiamat nanti di dalam surga. Itu haditsnya lemah. Ya, dilemahkan oleh para ulama dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, Syekh Albani melemahkan haditsnya. Itu beliau maksud. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Silahkan buka surah An-Nisa ayat 164. Di situ Allahnya di dhammah. Wa kallamallahu Musa taklima. Paham? Nah, ahlul bid'ah, ya, yang sudah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala memang dari awal. Nah, sifat kalam juga mereka tolak. Terus ayat-ayat ini jelas sekali ini, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka apa? Palingkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kata mereka di sini, mereka baca Allah kalau di dhammah berarti fa'il. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab, fa'il itu pelaku. Ya kan? Berarti kalau kita terjemahkan di sini, Nabi Musa objeknya. Ya. Allah subjeknya, pelakunya. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah kuatkan lagi, takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Faham? Nah, mereka ganti. Mereka baca wa kallamallaha di fathah. Berarti berubah. Kalau di fathah lafzul jalalah berarti Allah objek di situ. Musa subjeknya. Berarti artinya apa? Artinya apa? Nabi Musa yang berbicara kepada Allah. Jadi Nabi Musa yang mengajak bicara Allah. Jadi mereka ganti harokatnya, tidak malu ya. Ganti harokatnya demi untuk memperturutkan hawa nafsunya. Diganti. Makanya kalau orang tidak baca bahasa Arab, ikut terbodohi dengan kebodohan mereka itu. Iya, karena Nabi Musa kan tulisannya ada alif bengkoknya. Jadi dia mau objek, mau subjek tetap fathah karena alif ada uzurnya, enggak bisa diharokati. Musa terus enggak perlu itu Musa'u. Musa'a, Musa'i enggak ada. Iya. Jadi biar ada huruf jernya Musa tetap Musa. Fi Musa. Li Musa tetap Musa karena ada alif bengkoknya. Alif bengkok enggak bisa diharokati. Jelas? Jadi dia harokati Allah fathah. Musa pelakunya. Oke, bisa dia palingkan ayat ini. Tapi bagaimana kalian memalingkan firman Allah dalam surah Al-A'raf? Walamma ja'a Musa limiqatina fakallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang ke Bukit Tur, tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakallamahu rabbuhu, maka Allah Rabb-nya pun berbicara kepadanya pakai kata domir. Enggak bisa ada ganti lagi. Pakai kata ganti di situ Musa. Tidak mungkin berbicara kepada Allah. Tidak bisa. Jelas ya? Kalau ini bisa mereka bolak-balik harokatnya, ganti, rubah. Tapi dalam ayat yang lain, Allah datangkan Musa alaihissalam di situ dalam bentuk kata ganti. Fakallamahu rabbuhu. Allah berbicara kepadanya. Itu Musa alaihissalam. Tidak bisa diganti. Jelas ya? Ini di antara dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan kalam Allah banyak. Ya, nanti akan beliau rinci. Kalam Allah Al-Qur'an. Ya. Kalam Allah Taurat. Ya. Kalam Allah Subhanahu wa taala Injil kepada Nabi Isa. Ya. Zabur kepada Nabi Daud.
Taurat kepada Nabi Musa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu semua kalam Allah dengan bahasa kaum masing-masing. Dan bahasa Taurat, Al-Quran dengan bahasa Arab. Jelas? Itu semua kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka mengatakan Al-Quran, mereka mengatakan kalam Allah, kalam nafsi. Ditanya, terus Al-Quran yang kalian baca itu dari mana? Kalau kalian katakan Allah kalamnya nafsi, hanya ada dalam dirinya, tanpa suara, tanpa huruf, terus Al-Quran, apa kata mereka? Al-Quran itu adalah ungkapan Jibril, takbirnya Jibril, yang Jibril pahami dari diri Allah. Jibril ungkap dengan huruf-huruf, itulah yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah makhluk, ucapan Jibril. Jadi dia seperti orang yang bisu, yang punya juru bicara. Juru bicaranya ini pahami apa yang akan diucapkan oleh orang bisu ini, dia yang bahasakan. Seperti itu Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril pahami, oh Allah yang ingin ucapkan ini, Jibril yang mengucapkan. Berarti Al-Quran ucapan Jibril kalau begitu. Dari Jibril bermula Al-Quran itu. Jelas ya? Padahal Allah katakan, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, telah benar ucapan itu bermula dariku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah. Ini menunjukkan ikhwan bahwa bid'ah itu memang menyeret. Dari satu bid'ah akan menyeret ke bid'ah yang lain. Itu kaidah bid'ah itu. Ya, makanya itu diantara, kata para ulama, itu diantara ya alasan kenapa kita harus menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari bid'ah. Kenapa? Karena kalau kita sudah terjatuh dalam satu bid'ah, itu bisa menyeret kita ke bid'ah yang lain. Dan ini sudah terbukti sejarah seperti itu. Jelas? Imam Ad-Darimi dalam sunannya menyebut, dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi menyebutkan kisah yang sahih dari sanadnya. Ya. Kisah awal munculnya bid'ah zikir jama'i. Ya kan? Yaitu ketika Nabi baru meninggal, Abu Musa al-Asy'ari masih hidup, Abdullah bin Mas'ud masih hidup. Ada orang yang zikir jamaah di masjid, hitung pakai batu, dipimpin satu orang. Ya, yang pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, takbirlah kalian 100, maka di belakang ikut bertakbir 100, hitung pakai batu. Maka Musa al-Asy'ari melewat mengingkari orang ini, tapi dalam hatinya mau tegur, beliau mengingat masih ada yang lebih berilmu, itu Abdullah bin Mas'ud. Melaporlah beliau kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa, kata beliau, saya melihat di masjid kemungkaran yang saya ingkari dengan keras, kemungkaran yang sangat besar. Kata Ibnu Mas'ud, apa itu? Saya lihat orang berzikir jamaah pakai batu, dipimpin satu orang. Kata Ibnu Mas'ud, antar saya ke sana. Sudah diantar. Maka Ibnu Mas'ud menasihati mereka, kata beliau, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, menunjukkan mereka masih Islam, masih Muslim. Betapa cepat kebinasaan kalian. Maksudnya cepat sekali kalian hancur, binasa. Baju Nabi masih ada, bejana Nabi belum usang, belum hancur, baju belum usang, maksudnya baru meninggal. Kalian sudah terjatuh ke dalam kebinasaan. Maka mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, orang berzikir jamaah ini mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Ini alasan pelaku bid'ah. Ya, dari dulu hingga sekarang ini mereka katakan. Sama. Kenapa kamu ganggu kita lakukan ini? Kan baik. Maulid ini kan cinta Nabi. Ya, ini semua kebaikan. Ini yang kami inginkan, hanya kebaikan. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Antum pegang jawaban Ibnu Mas'ud. Kalau ada yang mengucapkan bid'ah itu alasannya, antum jawab dengan jawaban Ibnu Mas'ud. Jawaban Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, kamuridin lil khair la yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Niatnya baik, ya, tapi caranya yang salah. Syahidnya, ketika meledak perang Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain memerangi orang Khawarij, tabi'in yang meriwayatkan kisah itu, ya, yang meriwayatkan kisah itu dari Abu Musa al-Asy'ari, ikut membantu Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij. Apa kata rawi ini? Subhanallah, yang kami lihat berzikir jamaah, mereka lah yang memerangi kami di Nahrawan. Jadi Khawarij. Awalnya zikir jamaah. Awalnya zikir jamaah. Ternyata kata rawinya,
Mereka-mereka itulah yang memerangi kami bersama Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij. Makanya ulama mengatakan ini bid'ah dari yang kecil menyeret pada bid'ah yang besar. Ini adalah ucapan Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Kata beliau, hati-hatilah kalian terhadap bid'ah, karena satu bid'ah yang kecil bisa menyeret kalian kepada bid'ah yang lebih besar. Pada bid'ah yang lebih besar. Karena memang ya terbiasa dengan hawa nafsu. Oh, ini baik, lama-lama membesar. Ya, lama-lama menjadi besar. Ya, seperti mereka ini, ya. Contoh misalnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sudah meyakini keyakinan bid'ah, yaitu pelaku dosa besar apa? Kekal dalam neraka. Kita akan bahas nanti. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar kalau meninggal tidak bertaubat, ya, kekal dalam neraka. Keyakinan mereka ini menyeret mereka menolak syafaat. Syafaat untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat, kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku berhak didapatkan oleh pelaku dosa besar dari umatku selama meninggal, ya, tidak ada kesyirikan. Maksudnya selama tidak pernah berbuat kesyirikan, walaupun dosanya banyak sebesar gunung, tapi dapat syafaat nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam neraka, keluar, masuk ke dalam surga. Ya, karena sudah terlanjur meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir ke dalam neraka, berarti sudah. Kata mereka apa? Syafaat tidak ada. Syafaat untuk pelaku dosa besar tidak ada. Ini bukti. Bid'ah akan menyeret ke bid'ah yang lain. Menolak hadits-hadits yang tawatir yang disepakati oleh para ulama haditsnya. Syafaat pada hari kiamat. Jelas? Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ini ayat yang lain beliau bawakan untuk lebih menerangkan lagi, lebih menjelaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 144, ya Musa, wahai Musa. Dipanggil berarti apa ini? Ketika Nabi Musa dipanggil, ya Musa, dengan apa? Suara. Itu dalilnya. Maksudnya di sini isyarat untuk bantahan kepada mereka orang Asy'ariyah. Jadi ketika Allah memanggil, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, saya memilihmu, 'alan nasi, terhadap seluruh manusia, birisalati, dengan risalahku, dengan wahyuku, wa bikalami, dan dengan ucapanku. Inilah kisah ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur. Ini yang Allah katakan, saya memilihmu wahai Musa, dan seterusnya dari dialog antara Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Thaha juga dijelaskan, ya. Ya, innaka bil wadil muqaddasi tuwa fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, engkau berada di lembah yang disucikan, lepaskan sandalmu. Ya. Kemudian kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Ya, wahai Musa, fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu dariku. Kata Allah, sayalah sembahan, tidak sembahan selainku, dan ya, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku wahai Musa. Ini diantara wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian satu ayat lagi, wa qala subhanahu minhum man kallamallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara para rasul ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada mereka. Ini dalil juga bahwa pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya, karena ada para rasul yang diajak bicara oleh Allah dan ada yang tidak. Allah yang katakan sendiri dalam Al-Quran. Ya, ini diantara dalil-dalil yang disebutkan untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya tidak sama dengan pembicaraan makhluk, tidak sama dengan kalam makhluk. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah ta'ala kita lebih akan meluas dalam menyebutkan dalilnya apa yang disebutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.